Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim. Alhamdulillahil khalaqal insana fi ahsani taqwim. Adh-dhahiratu wal batinah, was-sabiqatu wal lahiqah, ad-dunyawiyyatu wa ukhrawiyyah. Syahadatan tunjina biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'ala ad-darajat min jami'il khairati wa ba'dal mamat. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munzala 'ala khuluqin 'azim. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi 'asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri. Amma ba'd. Yang kamu muliakan dan yang kami hormati, Ketua Yayasan Al-Hilal, Pembina Yayasan Al-Hilal, seluruh para pengurus Al-Hilal, para asatid wal asatidah Al-Hilal, para donatur Al-Hilal, para sahabat Al-Hilal, dan juga para wali santri Al-Hilal, santriwan santriwati Al-Hilal se-Jawa Barat, dan tentu para hadirin wal hadirat yang telah hadir di majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala memberikan mata, tidak hanya mata, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan mata dengan penglihatannya. Kita bisa membedakan warna, bentuk rupa, yang besar, yang kecil, yang luas, yang sempit. Allah Subhanahu wa taala berikan itu secara gratis, secara cuma-cuma. Allah Subhanahu wa taala memberikan telinga, yang mana tidak hanya telinga saja, Allah Subhanahu wa taala berikan telinga beserta pendengarannya. Dan sekarang alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendengar, kita bisa mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an, kita telah bisa mendengarkan suara azan. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Banyak orang di luar sana yang Allah Subhanahu wa taala cabut kenikmatannya, cabut kenikmatan matanya bisa melihat, dan mungkin bagaimana rasanya? Mungkin gelap. Allah Subhanahu wa taala cabut pendengarannya, bagaimana rasanya? Mungkin hening, hampa. Tapi kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Nikmat lidah dengan perasanya, bisa merasakan rasa manis, asin, gurih, pahit. Allah Subhanahu wa taala berikan itu secara cuma-cuma. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Isra ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci zat Allah yang tidak ada yang lebih kuasa daripada Allah. Maha suci zat yang sangat kuat, yang sangat hebat, kun fayakun. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka akan jadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yaitu 1500 km. Dan Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad SAW disertai malaikat Jibril. Malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad SAW di Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad SAW diberikan kemuliaan, yaitu memimpin sholat para rasul-rasul, para nabi-nabi. Dan Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril naik ke atas, yaitu ke langit pertama. Di sana Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Abu Bashar. Siapakah Abu Bashar itu? Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit ketujuh Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu bersama dengan malaikat Jibril, dibersamai. Maka ketika di langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha, yaitu arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, sampai sini sajalah aku menemani engkau, karena aku tidak bisa menembus 7 lapis satir yang ada di Sidratul Muntaha ini. Apabila saya sekali langkah saja, maka saya akan terbakar," kata malaikat Jibril alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah dalam Isra Mi'raj ini yaitu bukan saja hadiah Nabi Muhammad SAW diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dan sampai ke Sidratul Muntaha. Bukan hanya itu, tapi itu terjadi pada tahun 10 kenabian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pada tahun itu kehilangan 2 sosok orang yang sangat beliau cintai. 2 orang sosok yang sangat prihatin kepada beliau, yaitu siapa? Siti Khadijah radhiyallahu anha al-Kubra dan pamannya sendiri yaitu Abu Thalib. Beliau kehilangan 2 orang tersebut. Maka tahun itu dinamakan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Dan Nabi Muhammad SAW di sana di kota Mekah makin diperolok-olok mereka, orang-orang kafir Quraisy makin berani memperolok-olok Nabi Muhammad SAW, makin berani menghina Nabi Muhammad SAW, makin terang-terangan mempersekusi Nabi Muhammad SAW. Dan itulah Nabi Muhammad SAW mempunyai secerca harapan. Nabi Muhammad SAW mempunyai harapan besar bahwa apabila Nabi Muhammad SAW hijrah ke tempat lain maka akan disambut. Kebiasaan orang Arab apabila ada tamu maka akan dijamu. Ahlan keluarga, wasahlan, dan dipermudah. Apabila ada orang yang datang maka dianggap keluarga, dan apabila kita mempunyai hal apapun maka akan dipermudah. Maka Nabi Muhammad SAW safar ke kota Taif, yang dimana kota Taif itu kota yang paling subur di Jazirah Arab. Antara Mekah dan kota Taif itu jaraknya kira-kira 100 km. Dan Nabi Muhammad SAW berjalan kaki bersama Zaid bin Harisah, yaitu anak angkat beliau. Nabi Muhammad SAW datang ke kota Taif
Apakah Nabi Muhammad SAW dapat sambutan? Tidak. Nabi Muhammad SAW di sana dihina, dicela, dimaki oleh pemimpin kota Taif tersebut. Nabi Muhammad SAW datang membawa agama, tapi dihina. Nabi Muhammad SAW sampai dilempari dengan batu oleh anak-anak, sampai Nabi Muhammad SAW mundur, dan Nabi Muhammad SAW berdarah kakinya. Bahkan Zaid yang menghalangi Nabi Muhammad SAW dilempari oleh batu, kepalanya itu berdarah. Dan Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini doa Nabi Muhammad SAW. Ilahi, wahai Tuhanku, ilaika ashku, aku mengadu kepadamu. Du'afa fakuwati, kelemahan diriku. Wa qillata hillati wa hawanim bainan nas, dan aku lemah di hadapan manusia, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan pengasih Maha Penyayang. Anta Rabbul Mustada'afina wa anta Rabbi. Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah dan Engkau adalah Tuhanku. Ila man takiluni, kemana lagi aku akan Engkau utus? Ila ba'idin yatahajjamuni, apakah kepada yang jauh yang akan mencelaku lagi, akan menghinaku lagi? Am ila aduin malak tahu amri, atau kepada yang dekat yang akan memperolok-olokku lagi? Ya Arhamar Rahimin, jikalau Engkau tidak marah kepadaku, aku tidak apa-apa, ya Allah. Aku ridho, ya Allah. Aku ikhlas, ya Allah. Aku tidak peduli, ya Allah. Itulah doa Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW dihinakan di kota Taif. Dan akhirnya Malakul Jibar, yaitu malaikat penjaga gunung, dia datang dan menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila orang-orang kota Taif itu mencelamu, maka aku akan timpakan kepada mereka gunung dan akan binasakan semuanya. Kata Nabi Muhammad SAW apa? Asallahu ayyukhrija min sulbikum may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Tidak usah. Semoga nanti cucu-cucu mereka, cucu-cucu di kota Taif akan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala satu orang pun. Dan alhamdulillah pada hari ini kota Taif tersebut 100% orang-orang di sana orang-orang muslim. Hadirin, apakah hikmah di balik itu? Yaitu bersabar dan kita bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta pertolongannya, bahwa Allah lah yang menolong kita apabila ada yang menimpa kita, apabila kita diperolok-olok oleh orang lain, apabila kita dihina oleh orang lain, maka bersabarlah. Insyaallah, intang surullah yang surukun, barang siapa yang menjaga agama Allah, maka Allah akan tolong dia. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal Qur'ani wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu samiun alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.